Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pasangan calon 1 dan 2 beserta tim pemenangan Karunia dan Mulia Abadi. Yang saya hormati kawan-kawan seperjuangan Komisioner KPU Kabupaten Situbondo. Yang saya hormati kolega saya, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo. Yang saya hormati panelis yang pada malam hari ini juga hadir bersama kita, dan seluruh sekretariat KPU serta undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini senantiasa kita diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di studio ini dalam rangka pelaksanaan debat publik yang kedua. Kami berharap pelaksanaan debat publik ini bisa berjalan dengan perencanaan yang sudah kita sepakati bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, 32 hari lagi, tepatnya tanggal 9 Desember 2020, Kabupaten Situbondo mempunyai giat yang besar, yaitu Pesta Demokrasi, yang mana dalam pemilihan kepala daerah serentak lanjutan tahun 2020 ini, kita akan memilih bupati dan wakil bupati di Kabupaten Situbondo. Para pemirsa JTV di mana Anda berada, hari ini pada malam hari ini telah hadir dua pasangan calon di studio dan di depan pemirsa. Kedua pasangan calon ini adalah sosok yang berkarakter. Mereka adalah orang-orang penting yang mempunyai komitmen, mempunyai dedikasi untuk membawa Situbondo ke depan lebih baik dan lebih maju. Tentunya kita nanti akan melihat, akan mendengar sesuai dengan tema yang akan kita bawakan pada malam hari ini, yaitu bagaimana kedua pasangan calon ini memaparkan secara tegas, secara jelas akselerasi pengembangan pedesaan dan bagaimana cara penanggulangan narkoba di masa pandemi ini. 2 jam ke depan kami mohon nanti kedua pasangan calon untuk bisa menyampaikan visi dan misi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat kita di Kabupaten Situbondo bisa mendengar, bisa melihat dengan baik. Kepada seluruh pemilih yang berada di Kabupaten Situbondo, pada malam hari ini panjenengan bisa melihat, bisa mendengar, bisa memahami, sehingga nanti pada tanggal 9 Desember 2020 akan menjadi referensi panjenengan. Dua pasangan calon ini yang cocok dengan hati nurani panjenengan semua. Kami penyelenggara pemilu berkomitmen untuk menjalankan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati serentak lanjutan tahun 2020 ini dengan penuh profesionalitas, dengan penuh transparansi, dan dengan penuh berintegritas. Sehingga pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Situbondo berjalan dengan baik dan berkualitas. Kami berterima kasih kepada seluruh jajaran, kepada seluruh elemen yang telah mendukung kegiatan debat publik kedua ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 ini kita semua, pasangan calon, peserta, tim, KPU, Bawaslu, dan seluruh masyarakat. Karena pada masa pandemi ini kita diminta untuk disiplin, kita diminta untuk memenuhi protokol COVID yang telah ditentukan oleh pemerintah, khususnya gugus tugas di Kabupaten Situbondo. Pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, sehingga pilkada ini akan menjadi sehat, akan menjadi berkualitas.
Salam sehat, pemilih cerdas, demokrasi berkualitas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialah Susuk Sederhana, putra daerah dari desa Curakatal Arjasa. Ingin mengabdikan dirinya sebagai Bupati Situbondo menuju Situbondo berjaya. Saya Bung Karna, calon Bupati Situbondo, mohon doa, restu, dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo untuk mewujudkan Situbondo berjaya. Salam perubahan. Ia mengabdikan dirinya mendidik para santriwati di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki. Terpanggil hatinya untuk menjadi wakil bupati menuju Situbondo berjaya. Saya Hajah Khairani, calon wakil bupati Situbondo. Mohon doa dan dukungannya untuk menuju Situbondo berjaya. Salam perubahan. Salam perubahan. Fokus langkah ke depan, kita menggandeng tangan, rapatkan barisan, kita muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, mengharap doa dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta dukungan penuh seluruh masyarakat merupakan kekuatan terbesar untuk membangun Kabupaten Situbondo. Kami hadir berbuat dan bermanfaat. Situbondo makmur bersama dan berkelanjutan. Baik pemirsa, di Surabaya, maka pada malam hari ini para pendukung dari masing-masing pasangan calon juga turut menyaksikan atau nonton bareng debat publik di masing-masing posko pemenangan yang dilakukan melalui aplikasi Zoom. Dan mudah-mudahan kami himbau meskipun nonton bareng tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena bukan hanya melalui aplikasi Zoom, pastinya juga bisa menyaksikan di live streaming dari akun KPU Kabupaten Situbondo. Baik, kita akan langsung masuk dalam pemaparan visi misi. Masing-masing pasangan calon akan mendapatkan waktu 3 menit. Saya akan mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya dimulai dari sejak Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Yang kami hormati KPU Bawaslu Kabupaten Situbondo, yang kami hormati kawan kami pasangan calon Pak Yoyo, Pak Abu, dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Situbondo yang kami banggakan. Kami dari pasangan Karunia membawa visi Situbondo berjaya, berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat Situbondo dengan menanggulangi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang terjadi di pedesaan dengan menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam. Kami berkomitmen juga untuk memberikan dana kepada desa 100 juta per desa dalam bentuk BKKD. Bagi desa yang pelayanannya bagus, tumbuh ekonominya, dan rakyatnya sejahtera, kami berkomitmen untuk memberikan dana insentif desa dan mencairkan siltaf setiap bulan kepada para kepala desa dan perangkatnya agar pemerintahan desa dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang ada di desanya. Kami juga berkomitmen untuk terus hadir dan mendorong LMDH bagi masyarakat yang ada di pinggiran pegunungan dengan terus kreatif dan memberikan ruang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan produk unggulan yang berkualitas di dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang ada di pinggiran pegunungan. Situbondo memiliki garis pantai 150 km lebih. Ini adalah potensi
yang akan kami manfaatkan, dan sebagai komitmen kami akan memberikan bantuan sarana prasarana bagi para nelayan dalam bentuk jaring penangkap ikan atau teknologi terbarukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Situbondo Kota Santri harus bebas dari narkoba. Untuk itu kami punya kemitraan dengan lembaga pendidikan, LSM, ormas-ormas, pemerintah dan pondok pesantren agar sinergitas antara ulama dengan pemerintah di garda pertama untuk menanggulangi narkoba. Untuk itu kami berkomitmen bagaimana masyarakat Situbondo terbebas daripada narkoba. Tadi mohon maaf, waktu habis. Saya akan langsung bergeser ke pasangan calon nomor urut 2. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sejenak saya mengajak untuk membaca sholawat nariyah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih. Visi kami Situbondo Makmur bersama berkelanjutan. Dalam visi ada 4 misi yang kami rangkum: membangun struktur ekonomi secara mandiri, membangun infrastruktur yang konektivitas, membangun aparat yang handal dan dinamis, membangun sistem ekosistem sosial yang berkelanjutan. 4 misi ini kami rangkum dalam 9 agenda prioritas plus 2. 2 adalah perang syahid, merupakan penanganan COVID secara mandiri dan percepatan ekonomi secara terus-menerus. Existing kabupaten kita adalah luasnya 1.680 km persegi. Sebagian wilayah ini masih menjadi kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada 17 kecamatan dan 132 desa serta 4 kelurahan dan 660 dusun yang harus kita tangani. Keadaan selalu memanjang mulai dari barat sampai ke timur. Desa-desa dimaksud adalah ada desa pinggiran pantai, ada desa yang pertanian, dan ada desa yang ada di pegunungan. Tentu ini adalah suatu keunggulan tersendiri karena Situbondo memiliki garis pantai yang cukup. Kemudian tahun 2019 kami sudah keluar dari desa tertinggal dan keluar dari 10 besar desa termiskin, kabupaten termiskin di Jawa Timur. Ini adalah suatu kerjasama kita semua, kerjasama semua pihak, kerjasama semua masyarakat yang mendorong sampai segitunya mereka itu memberikan dorongan kepada kita sehingga kita menjadi daerah yang berkembang. Baik, terima kasih. Kita boleh berikan aplaus untuk pemaparan visi misi di segmen yang pertama ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Acara debat publik di segmen kedua. Moderator membacakan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Pertanyaan berasal dari tim perumus yang terdiri dari 2 orang. Waktu menjawab 3 menit. Baik, pemirsa, Anda kembali dalam debat publik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo 2020. Tata cara debat baru saja kita saksikan bersama. Dan tentu saja mengingat pertanyaan ini berasal dari tim perumus atau panelis, maka tidak ada salahnya kita mengenal terlebih dahulu CV atau profil dari para panelis. Tim panelis debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo adalah Prof.
Profesor Dr. Haji Yusuf Irianto MKom, Guru Besar FISIP Universitas Erlangga Surabaya. Dr. Wisnu Wibowo SEMSI, Ketua Program Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga Surabaya. Langsung saja saya akan mengundang kepada Dr. Wisnu Wibowo. Beliau ini juga sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga Surabaya untuk berada di atas stage. Dan juga saya mengundang Bapak Marwoto selaku Ketua KPU Situbondo, karena pertanyaan dari perumus akan diserahkan kepada Ketua KPU untuk kemudian nanti dimasukkan ke dalam kotak yang ada di hadapan saya. Silakan dari Pak Wisnu. Baik, untuk kotak yang ini adalah pertanyaan terkait dengan penanggulangan penyebaran narkoba di era new normal. Oke. Ini kalau yang narkoba di sini, Pak. Oke. Ini yang terkait dengan akselerasi pembangunan ekonomi pedesaan. Baik. Terima kasih. Saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Sebelum kita mulai untuk segmen kali ini, saya boleh minta aplaus dari hadirin yang hadir pada malam hari ini. Saya langsung saja, kita akan awali terkait dengan strategi pengembangan daerah dalam upaya akselerasi pembangunan ekonomi pedesaan. Saya akan menuju ke pasangan calon nomor urut 1, mengambil sebuah amplop terlebih dahulu, kami persilakan. Baik, mohon izin Bapak, terima kasih. Saya akan buka. Ya, masih tersegel semuanya dan saya akan buka, saya akan bacakan. Waktu untuk menjawab adalah 3 menit. Mohon disimak. Keberhasilan daerah dalam pembangunan pedesaan dapat diukur dengan Indeks Desa Membangun atau IDM. Berdasarkan data Kemendes tahun 2020, Kabupaten Situbondo berada pada peringkat 99 nasional dengan angka IDM sebesar 0,6902 atau termasuk dalam kategori berkembang. Jika saudara terpilih sebagai Bupati, Wakil Bupati Situbondo, strategi dan program inovatif apa yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan peringkat IDM Situbondo sehingga dapat menjadi kategori maju dalam 5 tahun mendatang? Silakan. Baik, terima kasih. Di dalam rangka untuk menjadikan desa maju sebagaimana yang menjadi kriteria daripada Kemendes, kami akan terus mendorong desa-desa yang ada di Kabupaten Situbondo untuk bisa menjadi desa yang maju. Tentu untuk bisa mendorong, tentu kita akan mensupport desa-desa dimaksud sebagaimana yang tadi telah kami sampaikan, bahwa kami akan mensupport pendanaan bagi pemerintahan desa 100 juta per desa dalam bentuk BKKD atau bantuan keuangan khusus desa. Kami pun juga akan mensupport bagi mereka yang pelayanannya bagus, ekonominya tumbuh, dan masyarakatnya sejahtera dengan dana insentif desa. Dan kami juga akan mensupport agar pencairan silta, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bisa dicairkan setiap bulan agar mereka mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Kami juga akan mendorong kreativitas yang ada di desa. Kami akan mendorong inovasi yang ada di desa. Untuk apa? Untuk kita support. Kalau tanpa ada support dari pemerintah kabupaten, tidak mungkin kita akan bisa mewujudkan desa yang maju sebagaimana yang menjadi kriteria daripada Kemendes. Oleh karena itu, kita akan terus memberikan support bukan hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga kita akan mensupport bagaimana pemerintahan desa dan masyarakat desa yang ada di sana, misalnya UMKM-nya, kita akan support mereka untuk bisa terus ditumbuh kembangkan UMKM-nya, terus ditumbuh kembangkan bumdesnya yang ada di desa, terus kita tumbuh kembangkan mereka-mereka yang punya keahlian, mereka-mereka yang punya keterampilan. Untuk apa? Untuk kita bantu sarana prasarananya, agar apa? Agar mereka nantinya bisa menjadi wirausahawan baru yang ada di pedesaan, yang mampu
menyerap tenaga kerja di lingkungannya, di desanya masing-masing. Ini adalah sebuah komitmen kami agar ke depan desa maju yang ada di Kabupaten Situbondo bisa dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan jika nanti kami menjadi bupati di Situbondo. Ini adalah sekaligus untuk memberikan support kepada masyarakat yang ada di pedesaan untuk bisa berkembang sebagaimana tumbuh kembangnya ekonomi yang ada di pedesaan di dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan yang ada maaf, di desa. Waktunya habis. Terima kasih. Saya menuju ke pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil sebuah amplop. Baik, terima kasih. Mohon izin saya akan membacakan masih terkait dengan tema yang kali ini adalah strategi pengembangan daerah dalam upaya akselerasi pembangunan ekonomi pedesaan. Saya buka dulu. Mohon disimak, waktunya sama 3 menit. Kemiskinan, urbanisasi, kualitas sumber daya, dan budaya masyarakat adalah beberapa isu penting sekaligus tantangan dalam pembangunan pedesaan. Terdapat 136 desa di Kabupaten Situbondo yang terdiri dari 37 desa pantai dan 99 bukan pantai. Jika saudara terpilih sebagai bupati, wakil bupati Situbondo, strategi dan program inovatif apa yang akan saudara lakukan untuk membangun ekonomi pedesaan di Kabupaten Situbondo? Silakan. Mungkin saya sedikit koreksi, ada 132 desa yang ada di Kabupaten Situbondo, 4 kelurahan yang ada di kota Situbondo. Dari 130 desa itu karakteristiknya berbeda-beda. Mereka ada yang pantai, ada yang sawah, ada yang pegunungan. Tapi tentunya semua desa itu kunci utamanya adalah bagaimana menetapkan APBDes secara tepat waktu. Karena program apapun yang ada di desa, kalau APBDes-nya itu tidak tepat waktu, tentu tidak bisa sejalan dengan pembangunan. Kami mempunyai program mandatori anggaran, ada DD 10%, ada DD 10%, ada ADD 10%. Kemudian ada bagi hasil pajak 10%. Dan tentu program kuota kecamatan akan hidupkan kembali. Bantuan keuangan desa diperuntukkan untuk desa-desa yang kemungkinan besar dusunnya menjadi disparitas. Selama ini kita hanya menganggarkan beberapa komponen yang datang dari pemerintah kabupaten. Tentu semuanya ini kita lakukan untuk kemajuan bersama-sama. Inovatif yang mungkin yang saya lakukan adalah karena di desa itu banyak BUMDes dan di desa itu juga banyak UKM. UKM akan kami masukkan dalam LPSE, layanan pengadaan sistem elektronik. Mereka akan kami dampingi dan akan diberikan e-katalog lokal sehingga mereka bisa masuk dalam pelayanan. Kemudian pemerintah Situbondo sendiri bisa belanja langsung di dalam LPSE itu di bawah harga 50 juta itu. Kemudian ada juga Pokdarwis. Pokdarwis inilah yang menjadi penerangan penting dalam pariwisata di desa. Selama ini sepanjang 2 tahun terakhir kami melakukan beberapa destinasi wisata yang ada di desa. Hampir 40,45 Pokdarwis ini sudah melaksanakan dengan baik yang menjadi program Pokdarwis untuk kepentingan pariwisata. Tentu BUMDes ada 70% yang sudah berjalan. Sisanya akan kami pacu terus BUMDes ini supaya bisa berkoordinasi dengan petani. Kalau BUMDes ini bermitra dengan petani, semua keputusan-keputusan yang ada di desa itu kepentingan-kepentingan yang ada di desa dan kebutuhannya akan dilayani oleh BUMDes.
Dan ini mungkin menjadi prioritas kami ke depan dalam melaksanakan kemajuan desa tersebut. Baik, waktu habis. Saya tutup terlebih dahulu kotak yang ini karena kita akan beralih ke tema strategi pengembangan daerah dalam penanggulangan penyebaran narkoba di era new normal. Dan untuk yang tema kali ini saya akan menuju ke pasangan calon nomor urut 2 terlebih dahulu. Saya persilakan untuk mengambil sebuah amplop. Baik, terima kasih. Saya akan buka untuk amplopnya. Untuk waktu menjawab sama 3 menit dan tentunya akan dimulai dari sejak Anda berbicara. Baik, mohon disimak pertanyaannya. Bagaimana konsep penanggulangan penyebaran narkoba yang paling tepat di masa pandemi saat ini dan pasca pandemi di masa mendatang? Silakan. Penanganan narkoba yang ada di kabupaten kita mengacu pada Perpres 2010. BNK adalah tugasnya adalah mengkoordinasikan dengan kepolisian. Tentu penanganannya adalah preventif di saat mereka sebelum masuk dalam narkoba, kemudian rehabilitatif untuk setelah narkoba selesai. Yang kami lakukan selama ini, kami mengajar di sekolah-sekolah bagaimana anak-anak muda tersebut bisa diberi pemahaman bagaimana narkoba ini jadi menjadi suatu bahaya yang sangat aktif. Kemudian setelah preventif selesai, penyelesaiannya adalah setelah menjadi rehabilitasi. Kemudian sampai saat ini kasus narkoba di Situbondo tidak terlalu banyak. Pada tahun 2019 ada 59 dan pada tahun 2020 ini hanya 1 proses narkoba. Izin saya tambah ya. Jadi konsep penanganan narkoba itu karena ini kejahatan yang terstruktur, extraordinary, jadi mulai preventif harus kita cegah, promotif, kuratif dan relatif. Lah, kebetulan ini preventif dan ini sudah sangat berbahaya, bagus sudah masuk desa-desa. Jadi konsep yang disarankan adalah membuat nilai begitu, nilai agama ya, selain jaga jarak, kemudian penyuluhan, promotifnya. Kalau kuratifnya sudah tindakan, rehabilitasinya juga bagian kita. Di situ ada puskesmas pendampingan yang siap untuk mengatasi. Tapi secara umum itu harus diperkuat dengan penggunaan salawat. Salawat itu luar biasa. Karena di sana ada watuna birraga ibu wa husnul khawatim wa istasqal khawat watuna birraga ibu. Jadi benang-benang kusut kena selawatnya sudah hilang. Kemudian keinginan, need, want, and demand. Jadi mereka kan terpanggil untuk mencoba, kemudian ingin merasakan, lihat yang lain. Ini tindakannya harus sering melakukan penyuluhan, kemudian tindakan yang represif, setelah itu baru rehabilitatif. Jadi kalau menurut saya harus struktur dikuati oleh tawassul kepada Nabi, yaitu dengan pembacaan salat yang jadi idola di masyarakat kita. Jadi alhamdulillah kasus seperti dikatakan Mbak Ayu, narkoba cuma 1, tapi kita preventifnya kita sudah mulai lakukan baik di tingkat pengecer, apotek maupun ini sudah kita warning kalau beli agak banyak kita tahu. Mohon waktunya telah habis dan saya akan menuju ke pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil sebuah amplop. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan buka kembali untuk amplop kali ini. Sama, waktunya juga 3 menit akan dimulai dari sejak Anda berbicara. Mohon disimak pertanyaannya. Penyebaran dan penyalahgunaan narkoba yang cenderung meningkat akhir-akhir ini dapat merusak akhlak dan mental generasi muda serta mengancam masa depan bangsa.
Jika saudara terpilih sebagai Bupati Wakil Bupati Situbondo, strategi mana yang akan lebih saudara prioritaskan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba? Apakah promotif preventif ataukah penindakan yang tegas dan tuntas sesuai aturan hukum yang berlaku? Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan persoalan narkoba, tentu kami akan melakukan tindakan preventif dulu sebelum kita melakukan pencegahan dan lain sebagainya. Kita Situbondo adalah kota santri. Oleh karena itu pesantren adalah menjadi gerbang utama untuk bisa memberantas narkoba. Berikut juga dengan pendidikan-pendidikan yang ada di Kabupaten Situbondo. Lembaga-lembaga, ormas dan lain sebagainya, kita jadikan garda terdepan di dalam rangka untuk bagaimana Situbondo bebas narkoba. Jadi kita punya potensi yang luar biasa karena untuk bisa bebas dari narkoba. Pesantren kita banyak, sekolah-sekolah kita banyak, madrasah banyak, dan ini adalah potensi utama untuk bisa mencegah narkoba di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, sosialisasi tentang narkoba bukan hanya terbatas di sekolah-sekolah, bukan terbatas hanya di ormas-ormas, tetapi bisa mencegah narkoba, baik itu di pesantren, baik itu di masyarakat, baik itu di sekolah, maupun di ormas-ormas dan lain sebagainya. Agar apa? Agar generasi muda kita ke depan menjadi generasi muda yang cemerlang, pintar, yang bisa membangun masyarakat Situbondo ke depannya. Karena bagaimanapun juga narkoba ini akan merusak, bukan hanya jiwa, mental mereka juga akan rusak. Oleh karena itu, kita harus bisa memberikan sosialisasi yang baik. Kalau perlu, kita akan membuat film-film pendek yang bisa membuat mereka bisa terhindar dari narkoba. Baiklah, juga kami akan menanamkan akhlakul karimah, sehingga ketika ditanamkan akhlak, tentunya etika anak-anak, perilaku anak-anak tentunya akan tersajikan dengan yang baik. Karena narkoba termasuk penyalahgunaan yang dilarang oleh Allah, termasuk rijzum min amali syaitan, itu adalah perbuatan atau perilaku setan. Dan juga itulah apa yang disampaikan oleh Bu Nyai bahwa penyalahgunaan narkoba adalah perilaku setan. Oleh karena itu, kita cegah masyarakat kita agar tidak menjadi masyarakat yang berperilaku setan. Dengan demikian, kita ke depan, masyarakat kita ke depan akan menjadi masyarakat yang memiliki akhlak yang baik ke depannya. Baik, mohon maaf waktunya habis. Terima kasih hadirin, kita boleh berikan aplaus di segmen kali ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Dan sebaliknya, serta dilakukan pendalaman. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tema debat. Baik pemirsa, di segmen kali ini kita akan saksikan debat antar calon bupati terlebih dahulu, karena nanti calon wakil bupati punya segmennya sendiri. Dan di segmen kali ini yang bertanya akan mendapatkan waktu 1 menit, kemudian yang menjawab akan mendapatkan waktu 2 menit, menanggapi kembali 1 menit 30 detik, dan menjawab kembali waktunya adalah 2 menit. Dan saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kali ini kepada calon bupati nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 2. Silakan. Baik, terima kasih. Sebagaimana target RPJMD bahwa kemiskinan di Situbondo 2019 itu seharusnya 9,8. Akan tetapi realisasi berdasarkan LKPJ adalah 11,20. Itu artinya Pak Yoyo selaku wakil bupati sekaligus sebagai ketua TKPK, bukan kepala TKPK Pak Abu. Dan kalau Pak Abu nanti bertanya, pasti Pak Yoyo disuruh belajar kembali menjadi wakil bupati itu nanti. Nah, ini adalah kegagalan dalam mencapai
target yang telah ditetapkan oleh RPJMD yang ada di Kabupaten Situbondo. Target itu sudah mulai dari awal tidak tercapai. Apa yang dilakukan dan kenapa itu tidak diantisipasi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nomor 2, cabut nomor 2 menjawab, silakan. Terima kasih Bapak, karena kemiskinan tahun 2016 itu 14%, sekian. Kemudian tahun 2020 11,2. Di RPJMD memang kita mematok waktu itu 9, lebih. Tapi ini target. Seperti saya, di saat saya menjadi cita-cita jadi dokter, kemudian saya jadi insinyur, bukan berarti ini tidak berhasil. Karena apa? Penurunan angka kemiskinan itu sudah berjalan dengan baik. Sehingga terus terang aja, kita sekarang berada di posisi kabupaten berkembang. Untuk mencapai target, tentu ini harus kita semua bersama. Karena target itu kita bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan sama semua untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Situbondo. Saya pribadi sebagai TKPK memang menjadi motor di saat penanganan kemiskinan ini dilakukan. Tentu bahwa karena apa yang menjadi keberhasilan kita, kekurangan kita inilah yang harus kami perbaiki ke depan. Kekurangan pengentasan kemiskinan di Situbondo sudah berjalan dengan sesuai rencana. Bukan berarti kami tidak berhasil mengatasi kemiskinan. Target ini memang tidak mencapai target, tapi kita berusaha untuk melaksanakan pengentasan kemiskinan ini ke depan secara baik. Saya tetap ucapkan terima kasih kepada teman-teman seluruh masyarakat Situbondo karena penanganan kemiskinan itu bukan hanya wakil bupati, tapi penanganan kemiskinan itu semua lapisan masyarakat, semua komponen masyarakat harus bekerja bersama-sama untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di kabupaten tercinta kita ini. Baik, cabut 1 menanggapi. Terima kasih. RPJMD itu adalah kepanjangan dari visi misi, adalah janji politik bagi seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketika janji politiknya kepada masyarakat itu sudah tidak tercapai sebagaimana yang ada di RPJMD, itu adalah sebuah kegagalan bagi pemangku jabatannya. Jadi ini yang harus diketahui. Jangan sampai hanya dengan ini. Coba bayangkan, 1 tahun trennya penurunannya tidak sampai 0,5%. Selisihnya saja ini yang belum dicapai adalah 1,4 di tahun 2019 ini. Untuk mencapai itu perlu butuh waktu 3 tahun. Karena trennya hanya kurang dari 0,5 setahun penurunan kemiskinan ini. Ini adalah target RPJMD, janji politik seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertuang di dalam RPJMD. Karena RPJMD itu adalah terjemahan dari visi misi bupati dan wakil bupati. Jadi jangan hanya dibuat tercapai. Apanya yang tercapai? Target RPJMD itu mengandung target kinerja dari aparatur yang harus didorong untuk bisa mencapai. Apalagi sebagai ketua TKPK yang bisa menggerakkan semua komponen yang ada. Maaf, waktu habis. Cabuk 2, monggo menanggapi kembali. Menurut saya, menurut kami, target itu beda dengan janji. Kalau janji, saya berjanji. Tapi di saat kita target, kita harus ada sepakat dengan ketua dewan, sepakat dengan anggota dewan. Di saat ada perubahan, mungkin saya terlalu objektif menilai 2016 karena kondisi ekonomi terlalu baik. Tapi seperti contoh misalkan, target lain yang saya sebutkan di RPJMD, saya membangun JLU tanpa dana APBD. Apakah ini juga menjadi keberhasilan? Karena inilah yang menjadi problem semua. Kita hidup di dalam demokrasi bersama-sama dengan Dewan Legislatif menentukan target-target itu. Sehingga terus terang aja di saat ada perubahan RPJMD, mereka tidak mau. Kenapa?
karena memang mereka mengunci kami. Tapi di saat ada perubahan-perubahan yang lain, mereka itu tahu. Sehingga ini adalah menjadi konsekuensi. Tapi bukan berarti kita ini tidak berhasil. Kita ini sudah bisa menurunkan angka kemiskinan dari 14% menjadi 11,2. Dan ini menjadi kunci utama keluarnya kita dari desa tertinggal, dari kota tertinggal, keluarnya kita dari kabupaten termiskin. Sehingga ini menjadi keberhasilan saya dan Pak Bupati yang ada sekarang. Nah, ke depannya tentu ini menjadi perjuangan kita semua. Siapapun yang menjadi bupatinya, kita harus menurunkan angka kemiskinan yang ada di kabupaten. Tentu kabupaten yang sekarang menjadi berkembang harus menjadi kabupaten maju. Sekarang ada inovasi baru yang ada di Kabupaten Situbondo yang masuk dalam inovasi bersama. Kita meskipun berkembang, tapi sudah masuk pada inovasi Kabupaten Maju yang ada di nasional. Kita sudah menjadi juara 4. Dan ini sudah masuk lagi menjadi 10 besar memasuki. Baik, mohon maaf waktu habis. Terima kasih, dan saat ini saya akan persilakan untuk tepuk tangannya, nanti dulu, ditahan dulu. Untuk saat ini saya persilakan kepada Cabub 2 untuk bertanya kepada Cabub 1. Silakan. Menurut data BPS, Gini rasio Kabupaten Situbondo ini 0,33. Angka ini masuk kategori sedang. Artinya Gini rasio kita masuk pada posisi kategori sedang. Bagaimana kalau seandainya Pak Karna ini menjadi bupati? Apakah konsep ini yang harus dilakukan untuk menekan Gini rasio 0,33 ini supaya kita masuk dalam kabupaten maju? Karena generasi ini menentukan. Selama kita menjadi wakil bupati bersama dengan Pak Dadang, saya selalu mengutamakan bagaimana generasi itu masuk pada kategori sedang. Dan ini sudah ada di urutan ke-14 di Jawa Timur. Jika Anda menjadi bupati, bagaimana dengan angka 0,33 ini? Baik, terima kasih. Cabub 1, silakan menjawab. Ya, baik, terima kasih. Gini rasio semakin lama tentu harus terus kita turunkan agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, sasaran kita bagaimana masyarakat yang ekonominya lemah terus kita dorong untuk bisa ekonominya menjadi ekonomi menengah dan ke atas. Oleh karena itu, UMKM yang ada, masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan tentu akan kita dorong untuk bisa menjadi wirausaha baru yang nantinya bisa membuat peluang kerja di lingkungannya masing-masing. Caranya bagaimana? Kita akan bantu sarana prasarananya mereka agar mereka tetap menjadi tumbuh dan berkembang sehingga masyarakat ekonomi lemah terus meningkat. Begitupun juga kemudian kepada mereka yang memiliki harta yang banyak, kita akan himbau mereka untuk bisa terus saling bahu-membahu agar mereka juga bisa melihat orang yang tidak punya. Oleh karena itu, ke depan kita akan menjadikan Gini rasio ini menjadi semakin terus turun sehingga masyarakat kita, perbedaan antara mereka tidak terlalu besar di antara mereka. Oleh karena itu, ke depan kita akan terus berusaha untuk mengembangkan agar kita terus menjadi daerah yang bisa menjadikan Gini rasio ini terus menurun trennya sehingga ke depan kita bisa bukan hanya menjadi daerah maju, menjadi daerah berkembang, tetapi kita bisa menjadi daerah yang maju. Baik, terima kasih. Saya langsung Cabub 2 menanggapi. Gini rasio ini adalah disparitas, di mana disparitas ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, disparitas pendapatan. Pendapatan kita adalah bagaimana bisa memberikan pendapatan yang baik terhadap bagi desa.
Kemudian disparitas kedua adalah disparitas kewilayahan. Kewilayahan kita sudah saya jelaskan tadi. Di situ ada wilayah barat. Kami selama ini membagi wilayah situbondo menjadi 3. 1 di wilayah barat, kemudian tengah adalah kota, dan 3 wilayah timur di Asam Bagus. Jarak antara kota terjauh ke desa yang paling jauh ini sekitar 1,5 jam, artinya 1,5 jam. Kami memberikan sesuatu kepada desa ini, bagaimana kewilayahan disparitas ini bisa dikembangkan secara baik oleh bupati yang akan datang. Bagaimana caranya disparitas wilayah dan disparitas pendapatan inilah yang menjadi titik kunci generasio akan menjadi turun. Kami tentu sangat bangga dengan hasil yang sudah dicapai sampai sekarang pada posisi 14 ini. Tentu ke depan kita ingin menjadi kabupaten yang mungkin akan bisa masuk di 10 besar. Baik, mohon maaf waktunya habis. Jawab 1, monggo menjawab kembali. Baik, terima kasih. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, terkait dengan berbagai ada wilayah yang disampaikan tadi oleh Pak Yoyo, pinggir laut, sawah dengan pegunungan. Jadi kita terus akan berusaha meningkatkan bagaimana pendapatan mereka itu meningkat. Kalau seperti di nelayan tentu kita akan bantu dengan sarana prasarananya, jaring penangkap ikan atau cold storage ada di setiap pelabuhan, di dalam rangka agar apa? Agar mereka kalau sudah bisa menangkap ikan banyak tidak terlalu dirugikan dengan harga, tetapi bisa disimpan dan bisa dijual nantinya ketika sudah harga menjadi mahal. Di pegunungan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita akan mendorong hadir kepada LMDH yang ada di pinggiran pegunungan. Untuk apa? Untuk mereka bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Kita sudah merintis bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan masyarakat di luar dalam bercocok tanam porang yang nantinya akan kita ekspor. Nah, ini akan luar biasa kalau kita melakukan itu. Begitupun di peternakan dan lain sebagainya. Kita akan tumbuhkan peternakan, UMKM-nya juga, petaninya juga. Agar apa? Agar mereka bisa menikmati hasil-hasil pertaniannya. Di mana mereka nanti, pemerintah akan hadir agar mereka tidak lagi kesulitan pupuk. Caranya bagaimana? Caranya kita akan hadir di situ dan kita akan lipat gandakan pupuk, kuota pupuk kita karena masih banyak kelompok tani. Nah, kita yang Bapak, waktunya habis. Hadirin kita boleh berikan tepuk tangan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Tata cara debat publik segmen keempat. Debat terbuka antar calon Wakil Bupati. Calon Wakil Bupati nomor 2 bertanya untuk calon Wakil Bupati nomor 1 dan sebaliknya, serta dilakukan pendalaman. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tema debat. Baik pemirsa, kalau di segmen sebelumnya adalah segmen milik calon bupati, maka segmen ini adalah segmen milik calon wakil bupati. Waktu untuk bertanya 1 menit, waktu untuk menjawab adalah 2 menit, waktu untuk menanggapi 1 menit 30 detik, dan waktu untuk menjawab kembali adalah 2 menit. Dan saya akan persilakan terlebih dahulu dari Cawabub 2 untuk bertanya pada Cawabub 1. Silakan. Baik, makasih Pak Agnes. Nyihoy, mungkin kita tahu bersama ada MDGs ya, Millennium Development Goals, sekarang SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan. Tentunya nyambung atau berkorelasi dengan pembangunan yang ada, karena ini sepakat negara dunia, baik maju berkembang sepakat harus melaksanakan SDGs. Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan di SDGs. Nah, di negara kita juga nyambung dengan visi misi dari Presiden, nyambung juga dengan visi misi dari gubernur provinsi, nyambung juga dengan yang kita, yang kabupaten, kota maupun desa. Buat nyambungannya pembangunan sekarang kan borderless, jadi bebas.
Jadi apa yang ada di dunia kita juga harus ikut. Nah, bagaimana strategi Ibu untuk melaksanakan pemilihan rumah berkelanjutan? Baik, mohon maaf Bapak, waktunya habis. Saya akan persilakan Cawagup 1 untuk menjawab. Baiklah, untuk menjadi desa yang maju, tentunya kami akan memberikan bantuan-bantuan ya, pada desa sehingga desa itu lebih maju sesuai dengan potensi, terutama pada ibu rumah tangga, tidak hanya pendamping pada suami tapi UKM yang ada. Nantinya tentunya kita akan berikan UKM yang ada sesuai dengan kemampuan mereka sehingga mereka tidak mempunyai kesibukan tentunya di sana ya untuk memberikan untuk bagaimana desa itu bisa maju. Terus koperasi di tingkat desa saja akan lebih kita support bagaimana bantuan kita berikan kepada mereka-mereka yang tentunya saya yakin mereka butuh sekali dengan bantuan-bantuan tersebut agar kemiskinan ya, karena kemiskinan tadi saya kira masih menurun 11,20% ya. Jadi bagaimana kemiskinan ini bisa menurun, maksudnya bisa menurun, maaf tadi kemiskinan masih tetap ya stagnan ya. Sekarang bagaimana kemiskinan bisa menurun tentunya ya. Jadi kami bisa membantu mereka tentunya dengan potensi yang ada di desa tersebut. Masih ada 30 detik tersisa, Ibu. Jadi betul-betul kami akan mensupport pada desa-desa yang tertinggal tentunya ya, bagaimana desa itu bisa maju ya. Itu terutama bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada mereka.